Heboh Malaysia digilas Lebanon, tapi malah sok ngehina Indonesia ditahan imbang Laos. Di saat timnas Indonesia U23 berjuang mati-matian dan harus puas berbagi angka dengan Laos, di saat yang sama, rival abadi kita, timnas Malaysia U23, justru menelan pil pahit kekalahan telak dari Lebanon. Tapi anehnya, justru dari sana muncul gelombang komentar miring dari publik Malaysia yang seolah lupa diri dan pura-pura linglung dengan nasib timnas mereka sendiri. Kepada Bapak Gerard Van den Berg nih, saya izin bertanya ya. Ini kita lawan Laos apa Mali, Pak? Apa lawan Jepang ini, Pak, kita, Pak? Kok bisa-bisanya struggling gitu lawan Laos? Kenapa sih? Karena pasalnya full time. Timnas Indonesia U23 ditahan imbang oleh Lengkoas di kandang sendiri. Ho ho. Abang-abang yang main kelayakan di dunia, fotonya aku ada di sini ya. Okay guys, tu dekat atas tu Malaysia tumpas 1-0. Okay, aku apa yang aku nak cakap kat sini, aku antara orang yang tak bersetuju dengan pendapat setengah daripada netizen dekat Malaysia tau, yang mengatakan inilah kualiti pemain tempatan kita, tak boleh pakai, lebih baik guna pemain warisan, pemain tempatan kita low class, kononnya tak hebat pemain tempatan kita. Bawah 23 kita bukan tak bagus. Yang tak bagus sekarang ni pengurusan yang menukar ideologi ini sebenarnya. Kau pergi letak pemain kebangsaan bawah 23 tahun yang bawa nama negara, yang bawa bendera negara dengan pemain-pemain kebanyakan daripada Liga Semi Pro. Dah kenapa? Yang sepatutnya kau himpunkan adalah pemain terbaik dalam Malaysia ni. Daripada Liga Super. Liga Super adalah liga terbaik daripada negara kita ni. Itu yang korang himpunkan sebenarnya. Bukannya pemain Liga Semi Pro. Semi Pro tu apa pengalaman dia? Pasal tu aku cakap aku tak setuju. Kau nak mengagung-agungkan warisan ni sebenarnya, kan, aku tak jadi masalah. Aku pun sokong juga pemain warisan masuk dalam tim Malaysia. Tapi kalau nak kata pemain tempatan kita tak bagus, pemain tempatan kita tak ada harapan, itu salah. Yang salah sekali pengurusan yang bangang macam sekarang ya, cakap bangang, kau tahu tak? Kalau kau berjiwa Malaysia, kau turunkan yang terbaik untuk Malaysia. Bawa nama negara ni, kau ingat apa? Di bulan kemerdekaan ni, bawa nama negara ni mesti adalah yang terbaik yang ada di dalam Malaysia ni. Faham tak? Kan dah kono marah? Doge, kono yang terbaik baru betul. Ada apa ini sebenarnya? Siapa yang sebenarnya patut dihina dan siapa yang patut diberi semangat? Mari kita kupas tuntas hanya di sini. Malaysia tercekik Lebanon. Masa depan Harimau Malaya di ujung tanduk. Harapan timnas Malaysia U23 untuk melangkah mulus di kualifikasi Piala Asia U23 2026. Zona Asia kini benar-benar berada di ambang kehancuran. Skuad muda Harimau Malaya yang digadang-gadang sebagai generasi emas penerus justru tumbang secara menyakitkan 0-1 dari Lebanon U23 di laga perdana grup. Kekalahan ini bukan sekadar hasil minor biasa, melainkan sebuah tamparan keras yang langsung memantik kritik pedas dari berbagai penjuru, termasuk dari legenda sepak bola negeri jiran sendiri, Safe Sali. Bagaimana mungkin tim yang katanya sudah jauh lebih maju justru takluk di tangan tim yang secara peringkat FIFA jauh di bawah mereka? Jangan lewatkan analisis mendalam kami tentang bagaimana kekalahan ini bisa menjadi awal dari kehancuran impian Malaysia di kancah Asia. Safe Sali bongkar borok Malaysia. Kita belum belajar apa-apa. Legenda timnas Malaysia Safe Sali tak bisa lagi menyembunyikan kekecewaannya menyaksikan performa anak-anak muda negaranya. Dengan nada yang campur aduk antara sedih dan marah, Safe Sali mengungkapkan bahwa kekalahan dari Lebanon adalah alarm keras yang seharusnya membangunkan semua pihak. Seharusnya inilah generasi yang dipersiapkan untuk masa depan. Tetapi yang kita lihat di lapangan, mereka gugup, banyak salah umpan, dan tidak percaya diri menghadapi Lebanon. Padahal Lebanon bukan Jepang atau Korea Selatan, kata Safe Sali saat diwawancarai media Malaysia.
Pernyataan ini bukan sekadar kritikan biasa, melainkan sebuah pengakuan pahit yang mencerminkan kondisi sepak bola Malaysia saat ini. Apa sebenarnya yang membuat Safesali begitu geram? Simak selengkapnya hanya di sini, kami akan mengungkap semua kebenarannya. Kegagalan klasik Malaysia terungkap, mental rapuh, persiapan minim. Safesali melanjutkan analisanya dengan menyoroti pola kegagalan yang terus berulang, baik di level junior maupun senior timnas Malaysia. Menurutnya, masalah utama ada pada kurangnya perencanaan matang dan mentalitas bertanding yang rapuh. Kita belum belajar apa-apa dari kekalahan sebelumnya. Vietnam sudah jauh, Indonesia makin meningkat. Sementara, kita masih mencari-cari alasan, ujarnya tajam. Pernyataan ini bak pisau tajam yang menusuk jantung harapan publik Malaysia. Mengapa mereka selalu gagal belajar dari kesalahan? Apakah ini pertanda bahwa sepak bola Malaysia sudah ketinggalan jauh dari tetangga-tetangganya? Dapatkan jawaban tuntasnya dalam ulasan eksklusif kami yang akan membuat Anda berpikir ulang tentang peta kekuatan sepak bola Asia Tenggara. Pelatih Malaysia akui fakta pahit. Persiapan kami minim. Di tengah badai kritik yang menerjang, pelatih Malaysia U23 Nafuzi Zain tidak bisa lagi mengelak. Dalam konferensi pers pasca pertandingan, ia mengakui bahwa timnya datang ke turnamen ini tanpa persiapan ideal. Jujur, kami kekurangan waktu. Beberapa pemain inti baru bergabung dalam hitungan hari. Belum sepenuhnya beradaptasi dengan sistem yang saya inginkan, kata Nafuzi. Pengakuan ini bukan alasan, melainkan sebuah fakta pahit yang harus ditelan oleh para penggemar Harimau Malaya. Namun, apakah hanya persiapan minim yang menjadi penyebab kekalahan? Nafuzi juga menyinggung faktor mental pemain yang grogi di lapangan. Apakah ini berarti masalah sepak bola Malaysia lebih kompleks dari yang kita kira? Mari kita telusuri lebih dalam di ini. Indonesia U23 berjuang heroik ditahan imbang Laos. Wasit jadi biang kerok. Beralih ke Sidoarjo, timnas Indonesia U23 di bawah asuhan pelatih asal Belanda Gerard van den Burg justru mendapat hasil mengecewakan meski tampil menyerang sepanjang pertandingan. Sejak menit awal, Kadek Arel dan Jin Raven tampil agresif menekan pertahanan Laos. Pada menit ke-7, Raven sebenarnya berhasil menjebol gawang Laos lewat tendangan first time yang keras. Namun wasit asal Uzbekistan menganulir gol tersebut karena menganggap Raven sudah berdiri dalam posisi offside. Sebuah keputusan yang sangat kontroversial dan bisa saja mengubah jalannya pertandingan. Kalau gol itu disahkan, jalannya pertandingan akan berbeda. Tapi beginilah sepak bola. Pemain muda harus belajar tetap tenang walau keputusan tidak menguntungkan, ujar Van den Burg usai laga. Apakah keputusan wasit ini sengaja untuk menjegal langkah Garuda Muda? Simak analisis mendalam kami tentang momen krusial ini. 68% ball possession and all goal, misteri kebuntuan Indonesia U23 terjawab. Meskipun menguasai hingga 68% ball possession, timnas Indonesia U23 gagal menembus rapatnya pertahanan Laos yang bermain sangat disiplin. Hingga peluit panjang berbunyi, skor 0-0 tidak berubah. Sebuah hasil yang tentu saja membuat banyak pihak bertanya-tanya. Mengapa dominasi seperti itu tidak bisa dikonversi menjadi gol? Apakah ini masalah finishing, ataukah ada faktor lain yang membuat Garuda Muda kesulitan? Banyak peluang terbuang, kata Van den Burg, mengakui bahwa timnya harus segera memperbaiki efektivitas serangan. Misteri di balik kebuntuan ini akan kami bedah tuntas, lengkap dengan analisis statistik dan pandangan ahli. Jangan lewatkan setiap detiknya, karena ini akan membuka mata Anda. Jalan terjal menuju Arab Saudi. Indonesia harus segera bangkit. Hasil imbang ini membuat Indonesia baru mengoleksi 1 poin. Di grup ini, Garuda Muda masih harus berhadapan dengan Makau dan lawan terberat, Korea Selatan. Van den Burg menegaskan timnya harus segera bangkit. Kami tidak boleh kehilangan poin lagi. Makau harus dikalahkan dan menghadapi Korea Selatan kami harus berani. Target kami tetap lolos ke Piala Asia U23 2026 di Arab Saudi, tegasnya. Pernyataan ini menunjukkan tekad baja Garuda Muda. Namun, apakah mereka mampu mengatasi tekanan dan mengamankan tiket ke putaran final? Bagaimana strategi Van den Burg untuk menghadapi Makau dan Korea Selatan? Saksikan pembahasan lengkapnya, dan bersiaplah untuk terpukau dengan semangat juang timnas Indonesia U23. Malaysia kini terjepit. Akankah Harimau Malaya gagal lolos?
Sementara Indonesia masih memiliki harapan besar, nasib Malaysia kini justru terjepit. Jika kembali gagal menang pada laga kedua, Harimau Malaya terancam tidak lolos ke putaran final. Kekalahan dari Lebanon sudah membuat mental tim sedikit terguncang, dan tekanan kini semakin besar. Publik Malaysia tentu sangat khawatir. Bagaimana tidak, di saat rival mereka terus berbenah dan menunjukkan peningkatan, Malaysia justru terus berkutat dengan masalah yang sama. Apakah ini pertanda bahwa Malaysia akan menjadi pecundang di kualifikasi kali ini? Mari kita analisis peluang mereka, dan lihat apakah ada secercah harapan bagi Harimau Malaya. Rivalitas ASEAN memanas. Siapa yang sebenarnya pantas dihina? Hasil yang berbeda antara Malaysia dan Indonesia kembali memanaskan rivalitas kedua negara di level kelompok umur. Publik sepak bola Indonesia menyambut imbang lawan Laos dengan nada optimistis karena Garuda Muda masih punya peluang besar lolos, apalagi setelah melihat perjuangan heroik mereka. Sebaliknya, publik Malaysia justru gelisah. Media-media negeri jiran menyoroti lemahnya persiapan dan menilai masa depan sepak bola mereka semakin suram bila generasi muda terus tertinggal. Indonesia punya proyek besar dengan pelatih Eropa, sementara kita masih berkutat dengan masalah klasik, persiapan singkat, dan mental rapuh, tulis salah satu kolumnis olahraga Malaysia. Pertanyaan besarnya adalah, mengapa mereka justru sibuk menghina Indonesia yang berjuang, padahal tim mereka sendiri sedang terpuruk? Ini adalah ironi yang tak bisa dimaafkan. Fokus Garuda Muda, dukungan supporter jadi pendorong semangat. Meski gagal menang, pemain Indonesia tetap mendapat dukungan penuh dari supporter. Can semangat Garuda Muda bangkit menggema di tribun usai laga. Sebuah tanda bahwa publik tanah air masih percaya pada tim ini, dan bahwa semangat juang mereka tak pernah padam. Dukungan inilah yang akan menjadi pendorong utama bagi Kadek Arel, Jin Raven, dan kawan-kawan untuk bangkit di pertandingan berikutnya. Bandingkan dengan Malaysia yang justru dihujani kritik tajam dari berbagai pihak.